Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah pendidikan STEM, Pak Haris Munandar, SPD MPD. Kemudian teman-teman juga yang akan menyaksikan video saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang STEM, apa itu STEM, kemudian penerapannya dalam pendidikan, terutama yang akan saya bahas adalah pada materi perubahan kimia. Baik, sebelum kita membahas penerapannya, kita akan membahas sedikit tentang apa itu STEM. STEM itu berasal dari singkatan yang terdiri dari sains, teknologi, engineering, dan matematik. Atau kalau di Indonesiakan, STEM adalah sains, kemudian teknologi, teknik, dan matematika, di mana memiliki karakteristik diantaranya adalah saling terintegrasi, kemudian berbasis proyek, bersifat kontekstual, kemudian berpusat pada siswa. Pada poin terakhir itu bersifat kondisional, karena dalam proses pembelajaran secara STEM itu bukan hanya berpusat pada siswa, bisa juga 50-50 antara pengajar dengan peserta didik, bahkan kemungkinan juga bisa dari pendidiknya, begitu. Kemudian kita bahas mengenai bagian perubahan kimia dari STEM itu sendiri. Yang pertama adalah sains. Mengadakan eksperimen sederhana untuk memperlihatkan perubahan kimia, misalnya reaksi asam basa dan logam, atau perubahan warna dalam reaksi kimia, dan bagaimana perubahan kimia itu dapat terjadi. Jadi itu sainsnya. Kita akan mempelajari bagaimana perubahan-perubahan kimianya. Kemudian dari segi teknologinya, itu simulasi dan perangkat lunak, menggunakan alat sederhana untuk menjelaskan proses perubahannya. Jadi proses perubahan zatnya itu kita jelaskan. Misalnya yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari atau yang paling sering kita jumpai dan juga paling sederhana adalah menggunakan alat dapur. Apa itu teman-teman? Ya, kita bisa menggunakan panci. Jadi panci kita gunakan untuk proses perubahan wujud dari cair ke gas. Itu kita memanaskan air, dari zat cair dia akan menjadi gas, menguap. Kemudian kita juga bisa lakukan secara virtual, itu memvisualisasikannya dan memahami reaksi kimia dalam lingkungan virtual. Biasanya kita gunakan adalah itu CEM kolektif. Selain itu juga ada crocodile chemistry. Kemudian paling sering digunakan oleh mahasiswa adalah CEM-DRAW untuk menggambar struktur dan struktur molekul suatu senyawa. Kemudian kita lanjut pada bagian engineeringnya, yaitu tekniknya. Pada bagian engineeringnya ini saya bagi menjadi dua, yaitu perancangan percobaan, kemudian proyek rekayasa kimia. Pada perancangan percobaan ini, yaitu kita merancang percobaan kimia, termasuk pemilihan bahan, instrumen, dan metode pengukuran yang sesuai. Jadi sesuai dari bagiannya itu teknik. Jadi tekniknya bagaimana nanti kita akan laksanakan percobaan misalnya. Kemudian proyek rekayasa kimia. Jadi merancang produk kimia seperti pembuatan sabun ataupun pembuatan baterai, teman-teman. Tapi dengan konsekuensi kita akan memperhatikan aspek-aspek keamanan dan segi efisiensi alat atau bahan yang kita gunakan. Kemudian pada bagian terakhirnya yaitu matematikanya, perhitungan kimia. Jadi menggunakan matematika atau matematika sendiri itu digunakan dalam perhitungan. Misalnya saja pada saat kita ingin menghitung massa molar suatu senyawa, kemudian konsentrasi larutan,
Konsentrasi larutan ini biasanya contohnya kita akan menghitung molaritas, kemudian normalitas atau molalitas. Selain itu juga kita dapat menghitung laju reaksi menggunakan rumus matematika yang sesuai, teman-teman. Ya, dari beberapa bagian dari STEM itu, jadi sudah saya jelaskan tentang perubahan kimianya, yaitu bagian mana perubahan kimia, bagian mana sainsnya, bagian mana teknologinya, kemudian bagian mana tekniknya, kemudian matematikanya juga. Dalam perubahan kimia itu ternyata STEM-nya ada, teman-teman, kalau kita bahas. Jadi mungkin cukup sekian pembahasan tentang STEM, kemudian penerapannya dalam pendidikan. Ya, khususnya yang saya bahas adalah perubahan kimia. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.